3 hari kemudian, akhirnya Shoyan berhasil memperbaiki pil obat yang dibutuhkan dengan bantuan gurunya selama 3 hari terakhir ini. Shoyan pun merasa jauh lebih lega karena persiapannya telah selesai. Mengenai informasi yang didapatkan Shoyan dari orang-orang di rumah lelang primer, mengatakan kalau jalan yang mengarah ke perbatasan akan ada 3 benteng militer penting di setiap jalan. Namun di benteng terakhir ada 30.000 tentara yang kuat yang ditempatkan di sana. Selain itu, wakil komandan dari benteng terakhir adalah mantan penetua sekte Mystic Cloud yang bernama Mengli, yang kekuatannya berada di kelas Dowling. Kemudian, Choyan pun menuju ke perbatasan. Selama 3 hari lamanya perjalanan, akhirnya Choyan berhasil melewati 2 benteng yang ada di sepanjang jalan. Namun, meskipun berhasil melewati 2 benteng, perasaan Shoyan saat ini masih sedikit gelisah. Karena mengetahui bahwa yang paling merepotkan adalah benteng terakhir yang sangat besar yang dikenal sebagai Zengui Pass. Singkat cerita, 2 hari setelah Shoyan melewati benteng kedua, terlihat benteng yang begitu besar menjulang tinggi di perbatasan Kekaisaran Jama. Shoyan berdiri di atas bukit sambil melihat tembok kota besar yang hampir tak berujung. Di sini, Shoyan merasakan suara yang bergema dipancarkan dari tembok kota yang berasal dari kekuatan puluhan ribu tentara yang berada di sana. Lalu, tatapan mata Shoyan menyapu jalan di bawah tempat sekelompok orang dengan kereta kuda yang datang dan pergi. Shoyan berpikir untuk terbang melewati tembok kota dengan paksa bukanlah metode yang bisa diandalkan. Melihat itu, Shoyan mencoba untuk menyelinap melalui kerumunan orang-orang. Kemudian, Shoyan menyelinap masuk ke rombongan pasukan tentara bayaran yang berjumlah 100 orang. Di sini, Shoyan berada di rombongan paling belakang sambil mendorong kereta kuda. Lalu rombongan yang diikuti Shoyan itu semakin dekat ke tembok kota. Berada beberapa ratus meter dari gerbang kota yang sangat besar. Shoyan melihat dan memperhatikan langit di atas tembok kota. Merasakan fluktuasi energi yang samar tak terbentuk di sana. Ternyata memang ada sensor energi. Untung aku tidak mencoba terbang dengan paksa. Jika tidak, sensor energi yang tak terlihat itu pasti langsung mengetahuiku. Shoyan sedikit mengerenyit. Ketika sudah berada sekitar 100 meter dari tembok kota, 2 orang pemimpin dari pasukan tentara bayaran itu melambaikan tangan dan memimpin rombongan menuju gerbang kota. Lalu, 2 pria itu menghampiri penjaga gerbang kota. Setelah berbincang-bincang, salah satu dari pemimpin pasukan tentara bayaran ini menunjukkan isyarat tangan bahwa mereka boleh melewati gerbang ini. Shoyan pun merasa lega bahwa para penjaga tidak memeriksa para pasukan tentara bayaran. Dengan begitu, pasukan ini pun memasuki terowongan gerbang kota. Namun tiba-tiba seseorang dengan lantang berkata, "Siapa orang yang membiarkan mereka dengan sembarangan mencoba keluar dari gerbang kota?" Seketika itu juga, puluhan tentara elit bersenjata lengkap sambil memegang tombak panjang di tangan mereka langsung memblokir gerbang kota. Melihat itu, pemimpin pasukan tentara bayaran pun menjadi panik dan berkata, Tuan Muda Mengla, lama tidak bertemu denganmu. Dari penampilanmu, nampaknya Tuan Muda Mengla sudah bertambah kuat. Cukup omong kosongmu, di masa lalu membiarkan kelompokmu lewat bukanlah masalah besar. Tetapi hari ini aku tidak dapat mengizinkanmu melakukannya. Ayahku berkata bahwa siapapun yang ingin memasuki Zengui Pass harus menjalani pemeriksaan ketat. Mengla pun mengeluarkan selembar kertas pengumuman berwarna putih dan melemparnya ke penjaga dan berkata, "Bunuh siapa saja yang terlihat seperti orang di gambar." Dengan begitu, para penjaga pun menggeledah para pasukan tentara bayaran ini. Dan para penjaga datang mencari satu persatu mulai dari depan. Mereka menahan gambar itu dan membandingkan sebelum membiarkan mereka lewat.
Melihat itu, Xiaoyan sedikit mengerenyit. Ini buruk. Tanpa diduga, perintah dari Sekte Misi Cloud untuk mencariku telah sampai ke perbatasan ini. Sial. Langkah demi langkah, Mengla perlahan mengikuti para rombongan ini. Tiba-tiba, Mengla pun berhenti. Tatapannya mengarah ke salah satu rombongan ini yang tubuhnya mengeluarkan bau busuk dan wajah berlumur kotoran. Dengan suara dingin, dia berkata, "Bersihkan wajahmu." Di sini, Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut dalam hatinya. Dia merasa hal ini sangat merepotkan. Jika terus memeriksa dengan cara ini, cepat atau lambat identitasnya akan terungkap. Singkat cerita, akhirnya identitas Xiaoyan pun ketahuan oleh Mengla. Dengan sigap mengatakan, "Tangkap dia, dia adalah Xiaoyan." Refleks Mengla melompat mundur ketika dia terkejut melihat Xiaoyan di depan matanya. Karena sudah ketahuan melihat reaksi Mengla seperti itu, Xiaoyan langsung menyerang Mengla ketika Mengla mengambil jarak darinya. Dengan kecepatan seperti kilat, dengan keras Xiaoyan menghantam dadanya. Segera seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Mengla. Ekspresi wajah Mengla berubah menjadi pucat setelah terkena serangan Xiaoyan. Karena gagal membunuh Mengla, dengan buru-buru Mengla pergi ke belakang para prajurit. Hingga para prajurit menyodongkan tombak panjang mereka yang dilapisi aura doji. Seketika itu juga semua orang menatap perubahan sepersekian detik ini dengan wajah tercengang. Terutama ketika mereka melihat bahwa Mengla yang disebut orang paling menonjol di antara generasi muda di Guangming Pass terluka parah dalam satu serangan. Ekspresi wajah mereka menjadi tak percaya. Xiaoyan, dia adalah Xiaoyan itu. Xiaoyan yang membunuh Yongleng dari Sekte Misi Cloud yang merupakan seorang doang. Tiba-tiba ada seseorang dari pasukan tentara bayaran yang tiba-tiba berteriak dengan keras. Segera banyak mata tertuju ke arah Xiaoyan. Saat teriakan dari tentara bayaran ini jatuh, di sekitarnya segera berubah menjadi keributan. Banyak tatapan yang berisi berbagai jenis emosi berbeda menatap Xiaoyan dengan seksama. Lalu Mengla berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, Zhenggui Pass ini memiliki puluhan ribu tentara bersenjata. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tempat ini." Mendengar itu, Xiaoyan menjawab, "Tuan Muda Mengla, aku ingin tahu sesuatu. Para prajurit di Zhenggui Pass ini jelas-jelas milik kekaisaran. Sejak kapan menjadi anjing untuk membantu bekerja untuk Sekte Misi Cloud? Aku pikir jika masalah ini diketahui oleh keluarga kekaisaran Jama, aku takut bahkan ayahmu akan dihukum berat." Tatapan mata Xiaoyan menyapu ratusan tentara elit yang memblokir gerbang kota saat dia tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar tawa dingin Xiaoyan, para prajurit juga terkejut. Segera mereka menjadi ragu. Menurut peraturan, mereka memang tentara milik kekaisaran Jama dan tidak ada hubungannya dengan Sekte Misi Cloud. Lalu seseorang pun berkata, "Sungguh pria muda berlidah tajam." Seorang pria parubaya yang menggunakan baju besi perak melangkah keluar dari terowongan gerbang kota sambil menatap Xiaoyan dengan dingin. "Aku adalah wakil komandan Zhenggui Pass, Meng Li. Kamu telah masuk tanpa izin ke kota penting. Menurut hukum kekaisaran, kamu harus ditangkap. Aku menyarankan kamu untuk menyerah tanpa perlawanan." "Kamu Meng Li, anjing dari Sekte Misi Cloud itu?" Tatapan Xiaoyan menyapu tubuh Meng Li. Mendengar ucapan Xiaoyan itu, beberapa ratus tentara elit bersenjata lengkap langsung mengepung Xiaoyan pada saat itu. Melihat kondisi yang tak menguntungkan, Xiaoyan pun mengeluarkan penguasa Suan beratnya. Saat Meng Li menatap Xiaoyan yang telah mengeluarkan senjatanya, Meng Li tertawa dingin. Karena beberapa hari yang lalu dia menerima pesan Yun Sam. Menurut apa yang dikatakan terakhir kepadanya, Xiaoyan saat ini terluka dalam pertarungan besar di Sekte Misi Cloud dan tidak bisa lagi menampilkan kekuatan menakutkan yang dia gunakan untuk bertarung dengan Yun Sam. Hanya karena inilah Meng Li berani menyetujui perintah penangkapan ini.
Kemudian pada saat para prajurit ingin menangkap Shoyan, tiba-tiba seseorang dari langit datang, langsung menghampiri Mengli. Mengli, aku bukanlah orang-orang di bawah sekte Mystic Cloud. Jika kamu ingin menjilat sekte Mystic Cloud, ambil tindakan sendiri. Jangan berhayal bahwa kamu dapat menggunakan orang-orangku untuk bertindak seperti ini. Muti, kamu... Ekspresi Mengli berubah menjadi kesal. Para prajurit yang awalnya mengepung Shoyan akhirnya pelan-pelan mundur ke dalam terowongan. Di sini Muti pun menghampiri Shoyan. Kamu dipanggil Shoyan kan? Hahaha, anak kecil, kamu memiliki keberanian. Selama bertahun-tahun kamu adalah orang pertama yang mempermalukan sekte Mystic Cloud dengan cara seperti itu. Jika aku tidak dalam tugasku, aku akan mengundangmu untuk minum-minum denganku, ucap Muti sambil tertawa. Situasi yang awalnya tegang menjadi lebih baik. Melihat wajah Muti yang tidak memiliki niat jahat, Shoyan segera tersenyum dan menjawab dengan sopan. Terima kasih Komandan Muti. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, ini hanya dalam lingkup pekerjaanku. Jika perintah berurunan sekte Mystic Cloud ini diizinkan oleh para pejabat, maka baru aku dapat menangkapmu. Muti melambaikan tangannya melirik Mengli yang wajahnya begitu kesal. Muti tersenyum sambil berkata, Shoyan, selama kamu bisa melarikan diri dari tangan orang ini, Mengli, tidak akan ada lagi orang di Zhenhui Pass ini yang akan menghentikanmu. Terima kasih banyak untuk ini. Ekspresi lega muncul di wajah Shoyan saat mendengar perkataan Muti. Shoyan menoleh dan menatap Mengli sambil berkata, Wakil Komandan Mengli, jika kamu ingin mengambil kepalaku untuk mendapatkan hadiah dari sekte Mystic Cloud, datang dan seranglah aku. Bajingan kecil, sombong sekali. Hari ini aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat mengambil nyawamu. Mengli mengeluarkan pisau besar berwarna merah darah dan doci kuning tua membalutinya. Melihat itu, Muti langsung memperingati Shoyan. Shoyan, kamu harus berhati-hati. Wakil Komandan Mengli mempraktekkan metode Qi afinitas tanah tingkat rendah kelas Suan. Selain itu, teknik Dog Blood Killer Knife adalah sesuatu yang bahkan harus aku tangani dengan serius. Muti, kamu berlebihan. Hahaha, baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Muti tersenyum dan mengangguk. Ketika Shoyan memegang gagang penguasa Suan berat dan fokus pada Mengli saat ingin menyerang, tiba-tiba Yalo berkata, biar gurumu yang menangani ini, jangan buang waktu lagi. Kita akan meninggalkan kekaisaran Jama secepat mungkin untuk menghindari munculnya lebih banyak masalah. Baiklah guru, di bawah semua tatapan orang-orang di sekitar, Shoyan perlahan menutup matanya. Pisau berdarah di tangan Mengli dipenuhi oleh doci dan semakin cerah. Mata Mengli menatap tajam ke arah Shoyan yang matanya masih tertutup. Melihat Shoyan dan Mengli, Muti bergumam. Teknik do pisau berdarah dari orang ini semakin dekat dengan puncak. Dilihat dari kekuatan dan kekuatannya, bahkan bintang 4 biasa Doling akan kesulitan menerimanya. Muti tidak bisa menahan sedikit cemberut saat dia merasakan tekanan ekstrim dari kekuatan pisau di tangan Mengli. Tatapan Muti segera beralih ke Shoyan yang matanya masih tertutup. Apa yang dilakukan orang ini? Dari pengamatanku, napasnya tampaknya hanya di sekitar Dodoshi. Jangan bilang ini kekuatan sejatinya. Shoyan perlahan membuka matanya. Nyala api berwarna hijau dan putih muncul dan bersinar di dalam matanya yang hitam dan gelap. Wajah Mengli yang dipenuhi dengan niat membunuh menjadi kusam saat tatapannya melihat sepasang mata Shoyan yang aneh. Namun pisau berdarah di tangannya tidak ragu-ragu dengan kejam menyerang Shoyan. Dengan lembut Shoyan mengangkat penguasa Suan beratnya mengarah ke senjata Mengli hingga saling beradu. Energi yang dipancarkan dari kedua senjata itu menjadi ganas. Melihat pertarungan itu, Muti bergumam, sungguh kekuatan yang kuat dan sepertinya tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Metode Shoyan untuk menyembunyikan kekuatannya ini sangat unik. Hanya melihat Qi-nya siapapun hanya akan memperlakukannya sebagai Dodoshi. Tentara bayaran dan tentara di sekitar gerbang kota tercengang saat mereka melihat Shoyan memblokir serangan ganas Mengli. Shoyan perlahan mengangkat kepalanya sambil tersenyum dingin. Menyerang dengan tangan kanannya mengarah ke dada Mengli dengan cepat. Terkena serangan Shoyan dengan begitu telak, Mengli segera dengan liar memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang ke belakang hingga membentur tembok kota dengan keras. Armor doci di tubuh Mengli pun hancur berkeping-keping terkena pukulan itu.
Tangan Meng Li menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Bukankah pemimpin sekte lama mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih begitu kuat? Semua orang di gerbang kota terdiam saat mereka melihat Meng Li kalah telak dalam sekali pukulan. Dia memang sangat kuat. Tidak heran kepala klan mengirim surat untuk memberitahuku agar mengambil kesempatan untuk memberi bantuan kepada Xiaoyan. Muti perlahan mengembuskan nafas dan menatap Xiaoyan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiaoyan menoleh dan api berwarna hijau dan putih di matanya dengan cepat menghilang. Suara Yalao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Xiaoyan, cepat pergi dari sini. Jangan tunda lagi, cepat. Xiaoyan awalnya kaget saat mendengar suara gurunya. Wajahnya segera berubah. Keringat dingin mengalir di dahinya. Pikiran di dalam hatinya bergulir dengan cepat. Saat itu bahkan ketika berhadapan dengan Dozong Yunsan, gurunya sama sekali tidak takut. Mengapa kali ini menunjukkan emosi seperti itu di dalam hatinya? Karena Xiaoyan tidak berani bertanya apa-apa lagi, penguasa Suan berat di tangannya dengan cepat disimpan. Lalu berbalik ke arah Muti dan bertanya, Panglima tertinggi Muti, bolehkah aku tahu jika aku bisa pergi sekarang? Tentu saja, aku telah mengatakan bahwa selama kamu mampu mengalahkan Meng Li, kamu diizinkan keluar masuk dari Zhenggui Pass ini. Muti tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak. Xiaoyan tertawa pelan langsung berjalan menuju lorong keluar gerbang kota. Sempat berhenti, Xiaoyan berkata, Komandan Muti, aku akan membalas budi ini untuk klanmu di masa depan. Selain itu, Wakil Komandan Meng Li, bantu aku memberitahu Yunsan, dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku Xiaoyan akan kembali. Jika saatnya tiba, aku secara pribadi akan mengambil nyawanya untuk mengakhiri dendam hari ini. Ketika semua orang di gerbang kota mendengar ucapan dari Xiaoyan, bahkan wajah Muti tanpa sadar berubah sama sekali tanpa ekspresi. Meminta Dozong yang kuat untuk mempersiapkan dirinya, pemuda ini kemungkinan adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri dalam kekaisaran Jama.